Terima kasih Ibu dan Bapak guru yang hebat. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, nama Sri Maimunatun dari SD Negeri 3 Panunggalan, akan memaparkan modul 1.4 karena tugas diseminasi untuk aksi nyata, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, budaya positif. Menurut Ibu dan Bapak yang ada di benak Ibu dan Bapak guru, budaya positif itu apa ya? Mungkin terbesit di dalam pikiran Ibu dan Bapak guru. Ada yang sudah punya gambaran budaya positif? Mungkin ya, kalau yang kita cari perkata, ya, kalau budaya itu berarti kebiasaan, ya, bisa dikatakan kebiasaan. Positif itu hal yang bagus, berarti kebiasaan atau hal-hal yang sudah ada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat yang sudah baik dan yang perlu dipertahankan. Itu yang namanya budaya positif. Dalam budaya positif ini yang akan dipelajari yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, perubahan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, dalam ini adalah psikiater dan pendidik, meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Dalam ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi begini Ibu Bapak, kita bayangkan misalkan kita menggenggam tangan, kita dan salah satu teman kita menggenggam tangan, kita mau mengontrol orang tersebut. Walaupun kita berkuku atau sekuat apapun ingin membuka genggaman orang atau teman kita, tapi kalau teman kita tidak mengizinkan genggaman itu dibuka, maka kita tidak akan bisa membuka genggaman tersebut. Dan berbeda, diri kita yang menggenggam tangan, kalau kita mengizinkan diri kita untuk membuka genggaman tangan itu, maka akan terbuka genggaman tangan tersebut. Itu berarti kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, sedangkan kita belum tentu bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan itu bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Seperti tadi yang saya katakan, jika kita merayu, kalau rayuan kita masuk pada teman atau murid kita dan teman atau murid kita mau membuka, maka rayuan kita atau bujukan kita masuk pada teman tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu berarti menggunakan kritik, kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menjadi atau menuju pada identitas gagal.
mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi bisa dikatakan untuk merasa bersalah, seperti itu. Kontrol kita, kamu begini, itu berarti kontrol kita karena mengontrol mereka untuk merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa, memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, apapun yang kita lakukan sebagai guru mungkin bisa diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku mereka atau perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol yang saling berhubungan. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kita memaksa harus sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon, pada perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, jadi berbeda. Sedangkan pada stimulus respon yang orang lain bisa mengontrol saya, itu pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya atau kita, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekarang yang di stimulus respon yang saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi berbeda, atau lawan kata perbedaannya. Sedangkan pada stimulus respon yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, pada saat bujukan gagal itu di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu kalau ada di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Sekarang yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu ketika mendengar kata disiplin, kalau disiplin itu pasti di dalam benak kita pasti tata tertib, peraturan yang harus kita laksanakan, gitu. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu kita tiadakan. Pada disiplin positif, karena pada tujuan budaya positif itu adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, dan menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Itu adalah tujuan di budaya positif, sehingga dalam disiplin positif itu sebisa mungkin tidak ada yang namanya hukuman, seperti itu. Dan secara umum disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sehingga disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan sekolah maupun pada lingkungan keluarga. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari.
Disclosing School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri pribadi dan bagaimana menguasai diri pribadi untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan. Dalam kebajikan universal ini, nilai-nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan utama yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau pada di sekolah, kebajikan universal itu diharapkan bisa ada pada P5, yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila memang sudah ada nilai-nilai kebajikan, ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Itu yang harus kita tanamkan pada murid yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Jean Cosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan menghindari supaya tidak dihukum. Hasilnya seperti itu biasanya. Nah, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Hal seperti itu untuk menghindari hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku kok nak belum nyaponi kok diupai. Nah, itu termasuk juga motivasi eksternal. Selanjutnya itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya kalau untuk menghargai diri sendiri itu biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Aku kok nak belajar ini, mesti kok aku pintar. Nah, itu termasuk motivasi internal yang ada pada diri kita. Itu termasuk motivasi internal yang kita tumbuhkan karena kita tujuannya untuk diri kita dihargai oleh orang lain. Berbeda dengan untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, hukuman dan penghargaan itu merupakan disiplin dengan identitas gagal. Karena sebenarnya penghargaan dan hukuman itu tidak diperkenankan. Apalagi hukuman. Hukuman itu ada yang hukuman secara keras dan ada hukuman yang secara halus. Nah, hukuman itu bisa paksaan, bisa tidak diharapkan, atau membuat anak tersakiti, membuat anak tidak nyaman dalam waktu jangka panjang, atau sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, contoh misal hukuman ini saya dulu ingat, tidak nyaman untuk jangka panjang. Saya masih ingat, misalkan kita menghukum anak dengan kamu itu sudah tidak diperbolehkan membawa HP. Kok masih membawa HP? HP-nya disita. Itu terbesit dalam ingatan murid, iki aku nak pakai ini disita, HP itu disita. Nah, aku sekolah sekolah, gua HP disita. Itu termasuk membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin dia malah tidak sekolah
1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu merupakan identitas gagal, disiplin yang gagal. Kalau yang penghargaan itu tidak efektif karena bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas. Kalau dalam pembelajaran kita memberikan reward itu diperbolehkan. Kalau reward berbeda dengan penghargaan, itu berbeda karena memberikan penghargaan dan hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi ini kita bedakan, penghargaan dan reward sangat berbeda. Konsekuensi dan restitusi merupakan disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu stimulus respon, tidak diketahui, masuk akal, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan pada restitusi itu teori kontrol yang tadi. Yang kedua berupa undangan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini berarti kita konotkan kalau tadi stimulus respon itu masuk konsekuensi, sudah diketahui atau masuk akal ikut juga masuk konsekuensi, tidak nyaman untuk jangka panjang atau jangka pendek itu juga masuk konsekuensi. Kalau restitusi itu tadi pada teori kontrol itu masuk restitusi, berupa undangan juga masuk restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang itu juga masuk restitusi, dan murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku juga masuk restitusi. Nah, apa tuh itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka kalau murid mempunyai kesalahan harus menciptakan kondisi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada kelompok anak dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dalam arti kalau di restitusi ini jika ada anak yang bermasalah, bukan kita yang mencarikan solusinya, tapi anak itu sendiri kita gali untuk bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu yang dimaksud untuk restitusi. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi yang sudah saya katakan bahwa restitusi adalah membuat anak untuk mencari solusinya sendiri, menebus kesalahannya dan mencari jalan keluarnya dan memperbaiki kesalahannya. Yang tadi setelah memperbaiki kesalahannya, tentunya yang kedua restitusi memperbaiki hubungan, karena kalau ada masalah berarti ada dua belah pihak, jadi perlu ada hubungan yang diperbaiki. Yang ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan, bukan paksaan. Kita menawarkan apa yang harus kita dilakukan, solusi bagaimana yang diinginkan oleh anak tersebut. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi, restitusi itu juga merupakan kalau anak membuat salah, anak bisa mengintrospeksi dirinya, bisa mengintrospeksi dirinya. Aku ini salah apa? Terus apa yang harus aku lakukan? Terus caranya bagaimana? Terus setelah saya memperbaiki, untuk menjadi yang lebih baik apa yang harus aku perbuat? Nah, seperti itu. Itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh si anak tersebut untuk menebus kesalahannya itu menjadi sebuah kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi diri. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya, seperti tadi yang sudah saya katakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi lebih baik dan melaksanakan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, kita belajar keyakinan kelas. Ibu bapak guru yang hebat, setiap kelas pasti mempunyai keyakinan. Dalam keyakinan kelas ini tentunya ini berkaitan dengan tata tertib sekolah, karena ini dari turunan tata tertib sekolah menjadi keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini, dalam keyakinan kelas ini pasti ada kesepakatan, karena di dalam keyakinan kelas itu yang membuat ternyata tidak hanya guru, tapi juga melibatkan murid. Jadi disepakati oleh kedua belah pihak murid dan guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah pertanyaan yang timbul. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Ini contoh, contoh keyakinan yang ada pada masyarakat atau lingkungan kita. Mengapa kalau kita bersepeda itu menggunakan helm, kok tidak menggunakan topi atau kerudung? Nah, ini berarti dalam berkendaraan, kalau kita menggunakan helm itu di samping untuk kita tidak terkena panasnya cahaya matahari, tentunya digunakan untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berarti dalam menggunakan helm itu untuk keselamatan. Terus contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Bisa kita ingat bahwa pada waktu COVID-19 kita diharapkan atau dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh pemerintah untuk memakai masker. Karena apa? Supaya kita terhindar atau tidak tertular pada orang yang sudah terkena COVID-19. Nah, untuk pencegahan selain memakai masker, itu juga kita harus mencuci tangan setiap saat pada waktu keluar rumah dan masuk rumah. Nah, itu berarti pada penggunaan masker dan mencuci tangan itu termasuk untuk kebutuhan keselamatan dan juga kesehatan. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berarti lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan yang universal. Pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, kalimat yang positif, tidak diperkenankan dengan kalimat yang negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi tidak berdabiat, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti harus sesuai dengan lingkungannya. Jangan keyakinan yang ada di rumah kita gunakan pada keyakinan yang ada di dalam kelas. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak hanya tugasnya guru, siswa juga ikut serta wajib atau
ada bagiannya dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu tidak hanya dipatok 1 tahun keyakinan kelasnya ini, tidak, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Okay? Nah, di sini sebenarnya dalam keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas itu sebenarnya ada pembentukan dari kalimat negatif ke positif. Yang di sini, ini yang di peraturan ini sudah saya ubah menjadi kalimat positifnya. Contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau sebelum ke kalimat positif, ini yang kalimat negatifnya seperti ini. Tidak boleh mengembalikan barang sembarangan, menempatkan barang sembarangan. Kata tidak boleh itu termasuk kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif sehingga menjadi kembalikan barang ke tempatnya. Nah, mengembalikan barang ke tempatnya itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab. Ya, termasuk tanggung jawab karena anak diharapkan untuk selalu dibiasakan mengembalikan barang pada tempatnya, pada asal mulanya, seperti itu. Yang kedua, contoh peraturan yang kedua yaitu memakai seragam sesuai hari. Nah, ini juga termasuk, misalkan ini juga termasuk tata tertib yang ada di sekolah sebenarnya. Ini diturunkan jadi keyakinan kelas juga bisa. Karena kalau tidak memakai seragam sehari, jadi anak mungkin akan terjadi kesenjangan sosial. Okay? Mungkin ada yang pakai baju yang sangat bagus dan sangat mahal, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara murid satu dan murid yang lain. Nah, memakai seragam sesuai hari itu termasuk nilai-nilai kebajikan pada disiplin. Selanjutnya, contoh nilai keyakinan kelas yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Atau kalau kalimat negatifnya tidak boleh terlambat. Nah, ini diubah menjadi kalimat positif menjadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu yang dimaksud kalimat negatif dan kalimat positif yang ada pada keyakinan kelas. Nah, hadir tepat waktu itu juga merupakan disiplin. Kita mencoba memberi pelajaran pada anak supaya kita anak-anak tersebut selalu disiplin dalam waktu, ya, sehingga bisa masuk belajar atau sampai ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, makan dan minum di luar kelas atau kantin. Itu kemarin saya di kelas 1 juga membuat keyakinan kelas itu memakai kalimat negatif. Saat ini saya sudah sadar ternyata dilarang atau tidak boleh makan di kelas itu bukan hal yang bagus. Nah, ini saya ganti menjadi makan dan minum di luar kelas atau kantin. Nah, makan dan minum di luar kelas atau kantin, kenapa kok nilai kebajikannya itu kebersihan? Karena mungkin kalau makan dan minum di dalam kelas itu akan menjadi kelasnya kotor. Seperti itu, ya. Jadi ini keyakinan kelasnya menjadi nilai kebajikan kebersihan. Yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau mungkin kalimat negatifnya dilarang membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk kalimat negatif. Nah, dipositifkan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah itu berarti juga termasuk kebersihan. Mungkin ada lagi contohnya, misalkan kalau di taman itu jangan injak aku rumput, Nah, kalau dijadikan kalimat positif itu bisa rawatlah aku, seperti itu. Karena sekarang saya juga pernah melihat di taman-taman itu sekarang tidak ada yang jangan injak aku, tidak, tapi rawatlah aku. Kalimatnya sudah berbeda, sudah diganti positif. Oh, ternyata ini toh maksudnya. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan itu berarti menghargai, menghargai barang atau milik orang lain. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima.
Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebutuhan akan pilihan. Dan kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu bisa diartikan kita sebagai orang itu memang perlu makan dan minum. Selain untuk bertahan hidup, selain makan dan minum, kebutuhan untuk berkembang biak secara biologis itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup, termasuk di dalam kebutuhan bertahan hidup. Karena kita supaya keturunan kita tidak punah, maka kita harus menjalin hubungan antara dua lawan jenis sehingga terjadi pernikahan. Itu untuk meneruskan silsilah kita, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup supaya tidak punah keturunan kita seperti itu. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Untuk diterima itu misalkan contohnya begini, anak-anak itu biasanya sering lari-lari, padahal itu jam pembelajaran, sering lari-lari. Lah, anaknya kok gojek, kok malah jalan-jalan? Karena anak tersebut ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya, ingin mendapatkan perhatian. Mungkin contohnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan perhatian, seorang murid itu melakukan lari-lari padahal pada waktu pembelajaran. Itu yang ingin ditunjukkan murid bahwa aku ini butuh kasih sayang guru, seperti itu, ya. Jadi bukannya kayak kok bener, ya. Tidak, ya, bukan. Karena pada dasarnya anak itu semuanya baik, ya. Semuanya baik, berpotensi baik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu contohnya misalkan, ya, anak tersebut itu pandai, ya, anak tersebut itu pandai menggambar, dia selalu menggambar. Tapi pada pelajarannya bukan hanya pada waktu tidak menggambar, bukan pada waktu seni rupa, tapi anak itu terus menggambar. Nah, ini yang ingin ditunjukkan pada ini loh, aku itu bisa kesenian, seni rupa, seperti itu. Dan ini kebutuhan akan pilihan dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, untuk merasa senang itu mungkin banyak contohnya. Sekarang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Dalam posisi kontrol restitusi ini sebagai penghukum, kita tidak dibenarkan, ya, kita tidak dibenarkan sebagai guru untuk pada posisi restitusi. Penghukum khususnya, ya, pada posisi restitusi penghukum. Yang diharapkan kita berada pada manajer, walaupun sebenarnya pada manajer ini berada pada kepala sekolah, seperti itu, okay? Tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru juga bisa. Nah, ini biasanya pada penghukum ini kita tidak melihat latar belakang anak tersebut bersalah, dia melakukan kesalahan. Kita tidak melihat, kita hanya langsung memberi, kamu selalu terlambat, kue terus. Nah, bosan gitu. Itu termasuk, ya. Nah, itu kita tidak dianjurkan seperti itu. Kita harus bisa mencari latar belakangnya. Yang dua, pembuat merasa bersalah, itu misalkan, kilona, kue, itu kok ya gak sakno bu guru ngono lho. Kok mesti kowe iki nangisan, jiwiti kancane, kok gak kesel ngono lho. Nah, itu juga termasuk membuat merasa bersalah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman, misalkan begini, ada contoh kasus seperti ini. Mas, kiki nak ngene iki lho, Mas. Bu Sri ini iki lho sedih. Iya toh, kok gak sama Bu Sri, seperti itu. Kita merasa menjadi teman sehingga anak tersebut itu
iki bu guru ki aku sakno, Bu Sri ki ngrengek-ngrengek kaya koncoku ki lho, dari hati ke hati. Nah itu kita berada pada posisi restitusi teman. Kalau pemantau itu berbeda. Nah di sini 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer yang dihubungkan dengan motivasi. Oke, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Oke, kue ini loh, tangan dia, kue ini loh, setengahmu kalau kue itu termasuk menghardik. Oke, itu termasuk pada posisi penghukum. Kalau guru berbuat, kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, gimana ya? Nah, kalau kamu tidak melakukannya, gimana ya? Nah, seperti itu. Itu kalau pada penghukum. Nah, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah menghindari hukuman, termasuk menghindari hukuman. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini pada identitas gagal, termasuk di identitas gagal itu termasuk menghindari hukuman. Sedangkan teman dan pemantau, posisi restitusi teman dan pemantau ini ada pada identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar, yaitu yang akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan pada manajer itu menghargai diri sendiri, identitasnya di identitas berhasil atau sukses. Nah, pada guru berbuat, pada manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa toh yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu salah satu contoh kalimat yang bisa digunakan pada posisi restitusi manajer untuk guru berkata. Sedangkan pada murid atau hasilnya itu adalah menguatkan pribadi. Nah, inilah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, contohnya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu salah satu kalimat yang ada pada menstabilkan identitas. Sedangkan pada memvalidasi kesalahan, salah kok divalidasi. Biasanya kalau sudah validasi sudah benar. Kenapa ini kok salah harus divalidasi? Karena adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu termasuk pada pertanyaan yang bisa kita ajukan pada memvalidasi kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan di segitiga restitusi ini adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satu pertanyaan pada segitiga restitusi. Nah, di sini di menstabilkan identitas, di sini guru berkata, ya contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Itu caranya begini.
Yang pertama, bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu termasuk pada segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Oke, contohnya dalam menstabilkan identitas, kalau di suatu kasus misalkan begini, anak didik saya A dan B, yang A ini gambarannya bagus, sedangkan yang B gambarnya jelek. Yang A yang bagus itu ngece, gambaranmu elek, gak bagus blas, bagus gambaranmu. Nah, perkataan itu membuat temannya yang B itu menangis. Temannya yang B membuat menangis. Nah, dalam menstabilkan identitas, gurunya biasanya harusnya seperti ini. Wah, tadi kok si B kok bisa menangis? Kenapa ya? Anu Bu, gambarannya kenapa? Gambarannya jelek. Oh, lah gambaranmu mana? Pikir Bu, wah, lah gambaranmu bagus. Makanya, oh bagus, kamu sangat pintar. Makanya dengan yang ini gambarnya jelek kamu kata-kata seperti itu. Iya Bu, gambarannya elek. Kita pancing supaya anak tersebut mengidentifikasi apa yang sudah dia perbuat sehingga temannya itu merasa nangis seperti itu. Itu yang ada pada menstabilkan identitas. Nah, untuk yang memvalidasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru dapat mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir juga bisa dengan kalimat seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu termasuk memvalidasi tindakan yang salah. Sehingga kalau anak dikatakan kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, contohnya keplak, kamu elek. Nah, itu menunjukkan, oh berarti aku nak ini yo salah. Iki aku kayak contoh ini yo salah. Nah, kenapa alasannya? Kamu patut bangga. Oh, gambar aku bagus kok. Makanya kamu melakukan itu, ngecek-ngecek kancamu. Seperti itu. Untuk menanyakan keyakinannya, untuk menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita itu punya kesepakatan atau keyakinan kelas apa tuh di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai kebajikan apa tuh yang sudah kita sepakati yang ada pada keyakinan kelas? Terus kamu ini jadi seperti apa tuh nak? Kok seperti itu? Menggambar apa yang kamu rasakan kalau kamu sudah membuat temanmu menjadi menangis, menjadi tidak berani. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Aku ini jadi orang hebat Bu, aku pintar aku sudah bisa membuat dia menangis. Lah, perbuatan seperti itu termasuk ada pada keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah terus di keyakinan kelas kita apa? Menghormati orang lain. Nah kamu sudah menghormati belum? Belum Bu. Kenapa belum? Karena tadi aku mengajak temanku, mengajak gambaran temanku itu
termasuk menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, itu tadi sedikit pembahasan pada modul 1.4 yaitu budaya positif yang sudah saya pelajari. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru hebat mau ada penambahan tanggapan positif atau ada pertanyaan, saya persilakan. Mbak Ibu Pertini mau menanggapi dari pembahasan saya, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan tadi sudah lebih dari cukup. Kita sudah paham bahwa kita tidak boleh menghukum anak dan lain-lain. Semoga nanti bisa dipraktikkan di kelas masing-masing sehingga pembelajaran semakin menyenangkan dan membuat anak tidak bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya dari Ibu Pertini. Sekarang mungkin dari Ibu guru TK, karena ini tadi ada Ibu guru TK Dharma Wanita 3 yang ikut pembahasan pada budaya positif. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah memberi gambaran-gambaran untuk saya nanti masukkan ke dalam pembelajaran di TK. Semoga itu nanti bisa saya aplikasikan pada pembelajaran saya. Terima kasih sekali untuk motivasi dan gambaran-gambarannya. Mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya untuk Ibu Umi dari TK Dharma Wanita 3. Sebelumnya saya ingin sedikit kita ada oleh-oleh ya. Mungkin kita bisa tepuk P5 dulu ya. Mungkin dari TK sedikit kurang terdengar ya, belum mendengar apa itu P5 yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Mungkin di sini nanti dari Ibu Umi bisa mengeluarkan di anak didiknya di TK untuk bisa memperkenalkan, nanti bisa pada waktu transit ke SD bisa sudah ada gambaran dan sedikit terbiasa telinganya mendengar P5 itu apa, ya, seperti itu. Monggo Ibu Bapak kita mulai. Oke, Ibu Bapak, tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Ibu Bapak guru yang hebat. Demikian tadi pengimbasan budaya positif dari saya Sri Mamanakun sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Semoga pada acara ini tadi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak guru hebat yang lainnya. Berdoa saya hantarkan.
Terima kasih. Sekian dari saya. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Tujuannya apa membuat keyakinan kelas? Tujuannya yaitu supaya dalam kegiatan, dalam belajar dan mengajar kita berjalan lancar, tertib tentunya, dan juga disiplin. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita tepuk semangat dulu, oke? Oke, baik. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, baik. Kita mulai membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum kita mulai keyakinan kelas, Bu Sri ingin mendengarkan dari kalian impian apa yang kalian impikan dalam kelas ini. Kalian menginginkan atau memimpikan kelas seperti apa yang kalian impikan atau yang kalian gambarkan. Bisa kalian bayangkan impian kelasnya seperti ini. Coba Bu Sri mau tanya, Mbak Kania, impikan kelas yang bagaimana? Ingin kelas yang bersih. Ingin kelas yang bersih. Mas Akbar? Ingin kelas yang nyaman. Ingin kelas yang nyaman. Mas Akmal? Ingin kelas yang sejuk. Ingin kelas yang sejuk. Kalau Mbak Fania? Ingin teman-teman tertib. Ingin teman-teman tertib. Itu adalah mungkin salah satu dari impian-impian kelas teman-teman kalian. Bu Sri menginginkan kalian nanti menuliskan impian-impian kelas, sesuai dengan harapan kalian. Bu Sri bagikan dulu kertas ini. Kalian menuliskan, satu bangku satu kertas, nanti dituliskan. Satu orang menulis ini. Terus setelah temanmu selesai, giliran temanmu yang lain dalam satu bangku. Yang putri Bu Sri kasih yang pink ya. Kasih pink.
sebelah sini. Oke. Ya, yuk. Sini yang pink. Baik. Yuk sini. Mas Raska sini, sebelah sini. Oke. Ya. Yang hijau tengah, yang hijau tengah. Yang hijau tengah. Oke. Hijau tengah. Ini kok berarti ya. 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 Satu, dua, tiga. Kurang satu, guys. Baik, dalam impian-impian atau harapan kalian di harapan kelas, di situ terkandung yang namanya nilai-nilai kebajikan yang nanti akan menjadi tujuan kita membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Ada nilai kebajikan kebersihan, disiplin, tata tertib, saling menghormati, saling menghargai, dan juga keselamatan. Dan contohnya bagaimana Bu Mariwannya? Contohnya misalkan, kalau kalian melihat semua pengendara sepeda motor pasti akan menggunakan helm, betul, menggunakan helm. Dan tujuan orang itu menggunakan helm supaya apa? Supaya apa? Aman. Aman tentunya bertujuan selamat atau keselamatan. Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Okay? Kita menggunakan helm dalam berkendaraan bertujuan supaya kita selamat. Itulah nilai-nilai kebajikan pada penggunaan helm, yaitu keselamatan. Tentunya kalau tadi Bu Sri bacakan impiannya Mbak Kania dan Mbak Naura tadi ingin kelas yang bersih, tidak kotor, dan sekolah terjaga dari kuman, ya. Supaya bersih, supaya kelas kita menjadi bersih, tidak kotor, apa yang harus kita lakukan? Disapu. Selain disapu, dipel. Selain itu apa? Supaya menjadi bersih. Nilai kebajikan kebersihan. Apa yang harus kita lakukan supaya bersih, tidak kotor? Ayo, ini namanya membuat keyakinan kelas. Apa? Apa bahannya? Supaya terjaga kebersihannya. Keyakinan kelas kita apa? Berarti apa? Buang sampah pada tempatnya. Itu satu. Kita sudah membuat satu keyakinan kelas, yaitu buanglah sampah pada tempat sampah.
menghargai dan menghormati teman. 5. Kita mesti ulangi lagi ya. Yang pertama, keyakinan kelas yang pertama. Apa? Buang sampah pada tempat sampah. Setuju tidak? Setuju. Kita putuskan setuju ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, berangkat sekolah tepat waktu. Setuju? Baik. Kita tuliskan yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Siapa yang mau menuliskan? Ya, bisa dituliskan di sini. Berangkat sekolah tepat waktu. Ya, rekan yang mau? Ya, Mas Akmal ya, ini boleh. Ayo. Ya, Mas Ar. Ya, Mas Rasya. Ya. Ini speaker ya. 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 Berangkat sekolah tepat waktu. Ya, bisa dituliskan di sini ya. 1. Berangkat sekolah. 4 waktu. Yang kedua apa tadi? Membuang sampah pada tempat sampah. Rekannya ya, ditulis. Buang sampah pada tempat sampah. Ya. Ya. Yang sini. Dua. Bisa. Buang sampah pada tempat sampah. Ulang dua. Memakai seragam pada harinya. Baik. Yang